Halo, ketemu lagi dengan Fani. Hari ini kita akan belajar tentang tema keempat, yaitu sehat itu penting. Dalam tema ini kita akan belajar di bagian subtema 1, peredaran darahku sehat, dan pembelajaran 2. Mari kita mulai. Nah, inilah kegiatan kita hari ini. Kita akan belajar ada 3 pelajaran, mencakup 3 pelajaran. Di sini kalian akan belajar tentang peredaran darah dan fungsinya pada hewan. Lalu selain itu juga kalian akan mengenal ciri-ciri pantun dan juga membuat menganalisis bagian-bagian pantun. Selain itu juga kalian akan mencari tahu tentang tangga nada dan bisa mengidentifikasi tangga nada dalam musik dengan benar. Nah, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sudahkah kalian membantu orang tua dan beribadah? Lalu, apakah kalian juga sudah melakukan kegiatan yang kalian sukai hari ini? Apa yang akan kalian lakukan hari ini? Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Kita lanjut ke pelajaran 1, yaitu tentang amatilah gambar ini. Nah, di sini ada gambar sebelah kiri yaitu tentang senam, yang kanan tentang pencak silat. Nah, kedua kegiatan ini adalah olahraga yang menggunakan seni olah tubuh, dan juga kedua kegiatan ini dapat diiringi musik. Nah, apabila kita berbicara tentang musik, pasti berkaitan dengan tangga nada. Nah, ini tugas kalian yang pertama. Coba suarakan rangkaian nada berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bukan matematika ya, tapi kita akan menyanyikan ini dengan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, lalu kamu dapat bertanya pada orang yang dianggap tahu. Apakah kamu dapat mencari dari informasi dari buku, internet, dan media lainnya. Kemudian tuliskan hasilnya dalam kolom di atas ini. Nah, apa itu tangga nada? Sini jawab. Lalu, apa itu tangga nada mayor? Dan juga, apa itu tangga nada minor? Ini adalah 3 hal yang kalian perlu cari tahu. Oke? Selanjutnya, apakah tangga nada itu? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tangga nada ini terdiri atas 2 jenis. Yang pertama adalah tangga nada mayor, dan berikutnya adalah tangga nada minor. Tangga nada mayor biasanya susunan nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kemudian diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Selain itu, tangga nada mayor juga bersifat riang gembira. Nah, sementara kalau tangga nada minor, susunan nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Yang terakhir, tangga nada minor biasanya bersifat sedih. Tentang pantun. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pantun? Ya, betul. Pantun adalah salah satu contoh dari karya sastra. Dan ciri-ciri pantun itu biasanya di akhir, yang memiliki rima yang hampir mirip. Oke. Sekarang kalian coba bacalah pantun berikut ini. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara.
rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, pantun ini bisakah kalian identifikasi bagian-bagiannya? Pantun ini terdiri atas dua bagian. Ada yang disebut dengan bagian sampiran dan juga ada yang disebut bagian isi. Seperti yang kalian tahu, pantun ini terdiri atas 4 baris dan di ujungnya dia dengan pola A, B, A, B. Jadi baris pertama ujungnya sama dengan baris ketiga. Baris yang kedua ujungnya bersama dengan keempat. Nah, baris yang pertama dan kedua ini kita sebut dengan sampiran. Sementara yang ketiga dan keempat kita sebut dia dengan isi. Nah, tugas kalian berikutnya adalah coba bisakah kalian membuat pantun yang bertemakan tentang gambaran tubuh yang sehat? Ingat, harus terdiri dari dua bagian ya, ada bagian sampiran dan juga isi. Kalian pasti bisa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang peredaran darah. Masih ingatkah kalian tentang peredaran darah manusia? Nah, bagaimana dengan peredaran darah hewan? Peredaran darah manusia dan peredaran darah pada hewan apakah sama atau berbeda ya? Mari kita amati perbedaan gambar peredaran darah pada burung buah ini. Apakah dia sama dengan bagian jantung pada manusia? Kita lihat. Pada ini adalah bagian jantung burung, sementara ini adalah bagian jantung manusia. Kalau kita lihat, di jantung burung ada ventrikel, di manusia pun ada. Begitu juga dengan arteri, di manusia juga ada. Jadi, pada umumnya, bagian jantung burung dan manusia hampir sama. Yang membedakan itu bentuknya. Kita akan dalami lagi sekarang tentang peredaran darah burung. Nah, peredaran darah burung terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Darah pada burung itu mengalir di dalam pembuluh darah, sehingga disebut sebagai peredaran darah tertutup. Kemudian, jantungnya juga terdiri dari 4 bilik. Ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Peredaran darahnya terdiri atas 2 jenis, peredaran darah kecil dan besar. Nah, mirip dengan peredaran darah pada manusia, bukan? Ini gambar jantungnya, ini gambar hanya bentuknya saja yang berbeda, tapi fungsi dan prosesnya hampir mirip. Pada bagian ini kita akan belajar lebih jauh tentang peredaran darah pada burung. Di sini kita akan membahas tentang peredaran darah kecil atau disebut juga peredaran darah pulmonari yang prosesnya adalah dimulai dari darah yang miskin oksigen di dalam bilik kanan itu ada di sini. Dia akan dipompa oleh jantung menuju ke paru-paru. Selanjutnya, di dalam paru-paru terjadilah proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Darah yang tadinya kurang oksigen akan diikatkan oksigen, lalu karbon dioksida akan dilepas. Selanjutnya, darah akan yang sudah mengikat oksigen akan kembali ke jantung melalui serambi kiri sebelah sini. Sedangkan peredaran darah besar, darah yang kayak oksigen tadi, nah tadi kan darahnya sudah masuk serambi kiri, dia akan mengalir ke bilik kiri untuk kemudian dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, di dalam sel-sel tubuh, di seluruh tubuh kita, oksigen itu akan dibebaskan karena akan digunakan. Lalu, dalam saat yang bersamaan, karbon dioksida akan diikat. Dan, darah yang sudah melewati sel-sel tubuh, dia akan membawa karbon dioksida mengalir menuju
melalui pembuluh darah vena ke arah serambi kanan dan akhirnya akan masuk ke gimbal kanan. Kemudian proses ini terjadi lagi berulang seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan peredaran darah kecil atau pulmonari dan peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang diagram peredaran darah burung. Kita akan gambarkan peredaran darah burung dengan diagram agar lebih mudah dipelajari. Jantung burung seperti jantung manusia memiliki 4 ruang, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kemudian darah akan beredar ke paru-paru dan juga dialirkan ke seluruh tubuh, nanti masuk lagi ke jantung. Kita mulai dari bilik kiri yang akan memompa darah ke seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh. Untuk selanjutnya, sel-sel di seluruh tubuh akan memakai oksigen tersebut, lalu akan menghasilkan karbon dioksida sebagai hasil sampingannya. Lalu karbon dioksida tersebut akan dibawa kembali oleh darah ke jantung melalui serambi kanan. Dari sini darah akan dialirkan ke bilik kanan untuk dipompa ke paru-paru. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida tadi akan dipompa ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Di sini terjadi proses pernapasan, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Lalu setelah itu darah yang membawa sekarang darahnya menjadi kaya akan oksigen, akan dialirkan melalui serambi kiri masuk lagi ke jantung, lalu akan diarahkan ke bilik kiri jantung, lalu akhirnya dipompa lagi dan kembali ke seluruh tubuh, masuk lagi ke jantung, dan terus-menerus proses ini terjadi. Nah, untuk proses di mana darah keluar dari bilik kiri menuju seluruh tubuh, lalu masuk lagi ke jantung, kita sebutnya peredaran darah besar karena melalui perjalanan yang panjang dan lama. Selanjutnya, apabila darah dipompa dari bilik kanan ke paru-paru, lalu masuk lagi ke jantung lewat serambi kiri. Nah, ini kita masukkan ke dalam, kita sebut sebagai peredaran darah kecil karena dekat dari jantung, paru-paru, lalu masuk lagi ke jantung. Sangat dekat ya. Ini kita sebut sebagai peredaran darah kecil atau pulmonari. Sementara apabila dia berjalan ke seluruh tubuh, kita sebut peredaran darah besar atau sistemik. Nah, sekarang kalian coba lengkapi tabel berikut ini. Tibalah kita di akhir pembelajaran hari ini. Ayo coba renungkan apa saja yang kamu pelajari hari ini. Apakah manfaat dari pembelajaran hari ini untukmu? Silahkan tulis di kolom berikut ini. Kamu bisa menyalinnya di buku tulis ya, lalu difoto dan dikirim melalui WhatsApp. Nah, sekarang kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini terima kasih telah menyimak dan sukses untuk kalian semua. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dadah.